Mercuplexers, Devil Lami di sini. Nah, di video ini Ane akan menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan live action One Piece di Netflix. Mungkin kalian juga tahu live action ini cukup hype di akhir-akhir waktu ini. Mungkin sini Ane akan menjelaskan siapakah yang bekerja di balik One Piece live action series. Berapa budget yang mereka sediakan untuk serial ini, dan bagian apakah yang akan diadaptasi di dalam serial One Piece ini, atau arc mana yang akan diadaptasi di serial ini. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar video dari Filmi langsung muncul di HP kalian. Serta kalian pastikan nonton video ini sampai habis agar kalian tidak langsung menjudge bahwa live action One Piece ini akan sampah. Nah, kita tahu para fans One Piece ini sedang digegerkan dengan pernyataan Netflix bahwa mereka akan membuat live action dari manga super hebat karya Oda Sensei ini. Dan kita pun tahu bahwa apa yang terjadi di antara anime dan live action kan? Ya, live action tuh biasanya identik dengan sebuah kegagalan dan biasanya sampis atau sampah pisan. Seperti mungkin contohnya Dragon Ball, salah satu film yang paling suram menurut Ane. Lalu juga ada Attack on Titan, serta Death Note di Netflix yang juga buruk sekali. Mungkin yang cukup baik walaupun masih dibilang kurang adalah Avatar The Last Airbender. Informasi yang kita dapat dari Twitter IGN bahwa Netflix sudah mengumumkan secara ofisial bahwa One Piece live action akan muncul dengan urutan yaitu 10 episode. Ya, Ane juga tahu, gomu-gomu no ayolah jangan sampai ini terjadi. Kita pun tahu, pasti tidak mau manga luar biasa ini dirusak dengan live actionnya yang sampah kan. Jadi ayolah, apakah sebaiknya live action ini tidak dibuat? Karena yang ada di bayangan Ane adalah CGI yang buruk, dan mungkin Usopp akan sangat aneh, atau mungkin aktor yang buruk, dan ya Nami Robin yang sangat asoy. Nah, jadi sebelum kita menjudge sesuatu dari cover dan berita saja seperti kebiasaan rakyat Indonesia, lihat judul, langsung ngejudge, padahal isi belum dibaca, ya itu adalah sesuatu yang sudah biasa. Jadi di sini Ane sudah melakukan beberapa research atau penelitian terkait dari live action Netflix di One Piece ini. Nah, jadi mari kita list satu persatu. Yang pertama, siapakah yang bekerja di balik One Piece live action series ini? Yaitu kita tahu ini adalah Eiichiro Oda, yaitu sang God Oda atau Oda Sensei, master kita yang merupakan pencipta dan pengarang dari One Piece ini. Dalam series ini, Oda berperan sebagai sang eksekutif produser, yang berarti pasti dia akan bertanggung jawab atas semua keputusan yang akan dibuat dalam serial live action ini. Kita pun tahu bagaimana Oda ketika dia membuat suatu cerita. Bahkan selain di manga pun, yang menurut Ane ceritanya sangat luar biasa, movie layar lebar seperti yang terakhir, Stampede, dan juga yang sebelum-sebelumnya seperti Strong World, One Piece Dead, dan One Piece Gold pun mempunyai cerita yang luar biasa, karena itu semua diproduseri oleh Oda Sensei. Dan kita pun tahu dan berharap Oda akan menyajikan tampilan, tayangan, cerita yang tidak ngaco di live action serial One Piece ini. Serta pihak produksi akan membiarkan Oda untuk merancang seluruh cerita One Piece, yang karena kita tahu mereka semua adalah seorang fans dari Oda. Serta Matt Owen yang akan menjadi writer dari live action ini, yang kita pun tahu dia mempunyai record yang sangat bagus, yaitu dia membuat Marvel Comics menjadi MCU. Ya, Marvel Cinematic Universe. Apa sih yang zaman sekarang nggak tahu tentang MCU ini? Seperti Endgame, salah satu film terbaik di dunia. Wow. Dan kita pun tahu bahwa Matt Owen adalah salah satu fanboy dari One Piece. Bayangkan writer dari live action ini adalah fans besar One Piece yang menjadi writer film sangat sukses yaitu Marvel Cinematic Universe. Dan produsernya adalah pencipta One Piece ini sendiri, yaitu Oda Sensei. Semoga hal itu tidak akan mengecewakan kita. Lalu yang selanjutnya adalah berapa budget yang mereka sediakan untuk serial ini. Budget dalam serial seperti One Piece yang mempunyai kekuatan bermacam-macam pasti akan sangat penting. Kita pun tahu One Piece ini mempunyai latar laut dan berada di masa lalu. Karena serial live action ini akan mempunyai 10 episode, dikatakan bahwa mereka akan menyediakan uang yang sangat banyak. Menurut Anime News Network dan juga Anime Herald, bayangkan 9-10 juta dolar dalam pembuatan per episodenya. Luar biasa. Itu adalah harga yang sama dalam pembuatan serial TV Game of Thrones, guys. Bayangkan serial TV luar biasa seperti GOT
yang menghabiskan 9-10 juta dolar per episode akan dibuat di manga kesayangan kita. Semoga live action ini akan memiliki kualitas yang luar biasa. Serta ini bukanlah live action movie pada umumnya, melainkan ini adalah TV series yang mungkin akan dibuatnya per saga atau arc di cerita One Piece. Mungkin di sini Anda masih tidak membayangkan uang sebanyak itu untuk membuat live actionnya. Bayangkan arc manga One Piece kecintaan kita memiliki kualitas luar biasa seperti Game of Thrones. Yang ketiga, bagian apakah yang akan diadaptasi di serial One Piece ini? Jadi dari beberapa sumber yang sudah Anda baca, serial ini tidak akan mengcover seluruh arc One Piece. Karena kita pun tahu berapa banyak arc di One Piece ini mulai dari Ace Blue sampai Wano Kuni. Bahkan episode terbaru saja sudah di 920, yang mana jika 920 dibagi 10 chapter per season maka akan 92 season. Gila bosku. Jadi dikatakan bahwa mereka akan mencoba fokus di arc pertama, yaitu arc Ace Blue, dimana kita akan melihat Shanks serta flashback dari kru-kru yang ada di One Piece atau krunya Luffy sebelum mereka tiba di Grand Line tepatnya. Bayangkan kita melihat semua pertarungan hebat ini dalam live action dan akan menjadi seberapa epic itu nanti. Jika kita bayangkan satu season ini akan berisi 10 episode dan mempunyai budget sebesar 9-10 juta dolar seperti Game of Thrones, semoga satu episode tidak akan berisi hanya 40 menit saja atau bahkan 20 menit. Semoga bisa sampai sejam karena mereka membutuhkan budget yang sangat tinggi. Maka jika begitu, satu arc Ace Blue seharusnya cukup diceritakan dalam satu season atau 10 episode. Dan hal lain yang perlu kita perhatikan adalah aktor yang akan memerankan setiap karakter di One Piece ini. Aktor ini sangatlah penting untuk identitas atau pribadi dari tiap karakter di One Piece karena mereka semua sangat unik. Di mana Oda sendiri sudah mengatakan bahwa kru Luffy mempunyai identik dari tiap negara yang berbeda. Mungkin seperti Zoro dari Jepang, Luffy dari Brazil, Nami Swedia, dan Robin Rusia. Kedua itu adalah kedua negara dengan isi cewek-cewek mantap dan semoga bisa dicari aktor yang sesuai untuk pemeran dari Nami dan Robin ini. Jadi nggak sabar lihat pemain Nami yang sering memakai pakaian seksi itu. Dan itu, karakter-karakter badass seperti Shanks dan Mihawk pun harus dimainkan oleh seseorang yang mumpuni. Bayangkan Keanu Reeves menjadi Shanks. Gila emang. Aneh pun masih tidak dapat bayangkan bagaimana kekuatan Luffy ini akan diperlihatkan setiap jurus-jurusnya. Serta alis Sanji yang juga aneh. Itu semua akan tercantum semuanya dalam live action One Piece series ini oleh Netflix. Dan mungkin akan menjadi paling epic jika Kaido diperankan oleh Jason Momoa. Itu kan di arc Wano Kuni, dimana masih jauh sekali dari arc Ace Blue. Dan semoga saja season awal atau season 1 ini sukses berat, sehingga Netflix akan melanjutkan tayangannya ke season-season selanjutnya. Seperti mungkin Game of Thrones, dimana season 1-nya cukup sukses, maka dia melanjutkannya sampai season ke-7. Mungkin buat kalian juga yang mengikuti serial TV Game of Thrones akan sangat mengerti dari ceritanya. Mungkin buat kalian juga yang udah cukup hype dengan mengetahui yang berperan di balik film live action ini serta berapa budgetnya dan arc mana yang akan disajikan di live actionnya. Mungkin kalian bertanya-tanya kapan sih live action ini akan dirilis. Nah, jadi dari Netflixnya sendiri belum diketahui atau belum mempunyai tanggal pasti kapan live action ini akan rilis. Namun yang kita tahu sepertinya mereka saat ini masih proses seperti brainstorming dan mereka pun masih belum punya aktor-aktor siapa yang akan menjadi di karakter One Piece ini. Jadi menurut aneh kemungkinan serial ini akan muncul di tahun depan. Itu adalah waktu paling cepat untuk live action One Piece ini. Dan mungkin sekian untuk pembahasan tentang One Piece live action yang sangat geger di akhir-akhir waktu ini. Mungkin kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar siapa karakter favorit kalian yang akan bagus jika diperankan oleh aktor siapa. Serta arc mana yang akan epic jika dibuat live actionnya oleh Netflix ini. Tahu ini semua dibuat oleh produser Oda dan juga writer Matt Owen dengan budget yang sangat besar. Semoga tidak akan mengecewakan seperti live action anime lainnya. Nah mungkin sekian untuk video kali ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. And gue David pamit, and see you guys next time.